Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan 6B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Pak Akyas untuk belajar bersama dalam pelajaran fikih. Alhamdulillah kita setelah menyelesaikan materi makanan halal dan mulai minggu ini, hari ini kita akan belajar mengenai makanan haram. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian dan macam makanan halal. Apa itu makanan haram? Ini makanan haram adalah makanan atau satu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Jadi, sesuai dengan namanya makanan haram, berarti makanan tersebut tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita gunakan. Maksudnya tidak boleh masuk ke badan kita dalam kasus-kasus tertentu. Oke, dasar hukumnya dari makanan haram ini terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma takaitu wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Shadaqallahul adzim. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan juga diharamkan pula disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula menguli nasib dengan azlam atau nafanah, karena itu suatu perbuatan fasik. Nah, anak-anak, begitu dasar hukumnya, jadi sudah jelas di dalam Quran surat Al-Maidah makanan apa saja yang tidak boleh kita konsumsi. Macam makanan haram ini sudah ditentukan, anak-anak, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis tentang petunjuk pelarangannya. Nah, namun di sini kita lebih spesifikasi lagi, kita kelompokkan makanan haram ini berdasarkan kelompok ya. Yang pertama haram aini atau dari haram asal makanannya. Yang kedua haram sababi, diharamkan karena sebabnya yang menjadikan makanan itu haram. Itu yang pertama, nih makanan haram aini, maksudnya hukum dari asal makanan tersebut itu memang sudah haram. Jadi memang sudah haram dari asalnya, dari sifat bendanya, dari si makanan tersebut. Contohnya seperti daging anjing, daging babi, darah, dan bangkai. Tadi yang tertera di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, itu dari ininya, dari jenisnya, dari asal makanan tersebut memang sudah haram. Kemudian juga haram ini termasuk di dalamnya haram karena sifat. Ada 3 sifat yang menjadikan makanan itu haram. Yang pertama dari hewani, itu memang tadi contohnya hewan haram yaitu anjing, babi, dan sebagainya. Lalu dari tumbuhan, ini haramnya satu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, ganja, dan daun beracun. Lalu yang ketiga, ini benda tersebut dari perut bumi yang bisa membahayakan ketika orang mengkonsumsinya seperti timah, aspal, logam, dan lain sebagainya. Lalu kedua, ini haram sababi. Maksudnya haram sababi ini adalah sebabnya, sebenarnya makanan ini halal, namun karena suatu sebab tertentu menjadikan makanan ini haram. Contohnya misalnya daging sapi kan halal, namun ketika diolah, digoreng dengan minyak babi misalnya, itu menjadi haram karena sudah tercampur dengan makanan yang haram. Nah, dari hukum sababi ini juga bisa dikelompokkan lagi dari usaha yang menjadikannya haram. Sebenarnya makanan itu halal bisa menjadi haram karena sebab-sebab berikut. Yang pertama, makanan itu diperoleh dari usaha yang zalim, diperoleh dari cara yang tidak baik, seperti makanan hasil mencuri, hasil korupsi, hasil menipu, hasil merampok, dan lain-lain. Dari
produk tersebut jika menghasilkan uang dan uangnya dibelanjakan untuk makanan yang hasilnya halal, ini bisa menjadi haram karena diperolehnya dari usaha yang zalim. Poin kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, dari hasil taruhan. Nah, tadi di dalam Quran surat Al-Maidah juga disebutkan dari hasil judi, taruhan itu tidak boleh haram. Jadi perilaku tersebut juga tidak boleh ya. Lalu yang ketiga, ini hasil haram dari penjualan makanan haram. Misalnya ada seseorang yang menjual daging babi, kemudian hasil dari penjualan itu dibelikan makanan. Nah, maka makanan tersebut juga ikut haram karena berasal dari penjualan makanan haram. Lalu yang keempat, ini haram dari membungkakan uang, menggunakan uang dengan cara riba. Ini juga tidak boleh. Dari hasil tersebut maka menyebabkan suatu makanan menjadi haram. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai ciri-ciri makanan haram. Ada beberapa ciri, jadi kita anak-anak bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui, oh ini makanan haram, tidak boleh kita konsumsi. Yang pertama, ini makanan halal bisa kita ketahui dari dalil yang melarang untuk memakannya. Jadi memang sudah tertera jelas dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan bahwa beberapa makanan tidak boleh kita konsumsi. Lalu yang kedua, ciri-ciri makanan haram yaitu makanan tersebut kotor, menjijikan, dan mendatangkan mudarat serta bahaya bagi tubuh dan kesehatan. Kita tahu misalkan makanan tersebut kotor, menjijikan, mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya kalau kita konsumsi makanan tersebut. Lalu yang ketiga, ciri makanan haram adalah makanan yang mengandung racun. Nah, beracun ini tidak boleh kita konsumsi. Akibatnya nanti kalau kita konsumsi maka akan membahayakan bagi tubuh kita. Lalu yang selanjutnya, makanan haram adalah makanan yang memabukkan. So tadi bunga kecubung, misalnya kecubung itu tidak boleh kita konsumsi karena akan memabukkan. Lalu yang terakhir, ciri makanan haram adalah makanan hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah atau untuk tujuan tertentu, misalnya untuk kesucian atau sembahan. Jadi tidak boleh untuk memakan dari ciri 5 makanan haram ini. Kemudian kita belajar yang terakhir hari ini tentang jenis makanan yang diharamkan oleh Allah. Ada 6 yang di buku. Yang pertama, jenis makanan haram yang diharamkan oleh Allah adalah bangkai binatang. Jadi seluruh bangkai binatang ini kita tidak boleh mengkonsumsinya kecuali ikan dan belalang. Ada pengecualian, bangkai ikan dan bangkai belalang ini boleh dikonsumsi. Selain itu tidak boleh. Lalu yang kedua, ini makanan haram yang diharamkan oleh Allah adalah darah dari binatang halal maupun haram. Jadi darah apapun, darah binatang apapun tidak boleh kita konsumsi meskipun dari darah binatang halal apalagi yang haram. Maka tidak boleh ya, semuanya darah meskipun sudah dimasak berbentuk apapun, darah itu tidak boleh dikonsumsi karena asalnya memang darah itu haram. Dan yang ketiga, makanan yang buruk, menjijikkan atau najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain-lain. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah mengharamkan segala sesuatu yang buruk bagi mereka. Dan yang keempat, makanan haram menurut Allah adalah daging babi, termasuk di dalamnya kulit, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut. Dan yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Dan yang terakhir, makanan haram dan makanan yang membahayakan, makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan makanan yang basi. Baik anak-anak, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita tahu makanan yang harus kita hindari agar tubuh kita sehat dan bisa beraktivitas dalam sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sehat selalu, diberikan kekuatan untuk menaati perintah Allah dan menjalankan perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.